Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu penguji di sidang pradesain pabrik kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang desain pabrik yang kami buat, yaitu berjudul Pabrik Semi Kokas dari Proses Karbonisasi Batubara dengan kapasitas 960.000 ton per tahunnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gani Satria 30 dan partner saya Selena Sari, NIM 50. Dan dosen pembimbing kami yaitu Ibu Mala Hayati Nasution, STMT. Berikut outline pembahasan pada kali ini, yaitu ada pendahuluan, seleksi proses, kemudian dasar perancangan, raca massa dan raca energi, dilanjutkan dengan spesifikasi alat, tata letak pabrik, struktur organisasi, dan analisis ekonomi. Berikut adalah latar belakang yang mendasari kami memilih pabrik semi kokas. Yang pertama yaitu Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan dalam segala sektor termasuk dalam bidang industri. Dalam bidang ini, sektor di bidang energi dan infrastruktur akan lebih banyak menggunakan batu bara dan jumlah batu bara di Indonesia lebih tinggi daripada jumlah minyak bumi. Berikut adalah data sumber daya dan cadangan batu bara. Berikut di daerah Kalimantan terdapat sumber daya batu bara dan cadangan batu bara yang cukup besar. Latar belakang mengapa kami menggunakan industri semi kokas dalam negeri yaitu batu bara di alam jumlahnya cukup banyak. Dan juga yang kedua, jumlah impor kokas dalam negeri lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah ekspornya. Kemudian kebutuhan kokas meningkat dalam setiap tahunnya dan juga pendirian pabrik semi kokas menjadi salah satu peluang yang cukup besar untuk kemajuan industri dalam negeri. Berikut disajikan data kebutuhan kokas ton per tahunnya dan juga data ekspor dan impor kokas, di mana data impornya jauh lebih besar daripada jumlah ekspornya. Dan juga hal ini dijadikan acuan untuk memprediksi data kebutuhan kokas pada tahun 2023. Berikut adalah analisis pasar dari pabrik semi kokas. Total produksi pabrik semi kokas yaitu 2.858.000 ton per tahunnya, di mana perusahaannya yaitu ada 4 perusahaan berikut. Berikut adalah data konsumsi dan produksi, yaitu konsumsi semi kokas pada tahun 2023 sebesar 396 juta ton per tahunnya. Penggunaan produknya terdiri dari semi kokas, tar, dan cook oven gas, di mana semi kokas sebagai reduktor dalam pembuatan baja sebagai bahan bakar pada pabrik semen maupun PLTU, dan tar dapat diolah menjadi bahan bakar untuk mesin diesel, bahan tambahan untuk perekat kokas. Yang ketiga yaitu cook oven gas digunakan sebagai bahan bakar pengganti natural gas pada pabrik besi baja. Berikut adalah analisis keuntungan pasar, di mana bahan bakunya yaitu terdiri dari 100% batu bara dan juga total penjualan produknya terdiri dari semi kokas dan tar. Di sini pada perhitungan GPM didapatkan margin keuntungan kotor sekitar 37,76%. Untuk seleksi prosesnya sendiri, di sini kami menggunakan dua seleksi proses. Yang pertama yaitu ada heat recovery system dan juga byproduct system. Di mana untuk heat recovery system sendiri itu merupakan sistem yang menggunakan kontak dengan udara secara langsung. Jadi kokas akan dikontakkan, akan dibakar dengan penambahan udara di dalamnya. Sedangkan untuk byproduct proses sendiri, di sini tidak berkontak langsung dengan udara, melainkan menggunakan konsep konduksivitas seperti itu. Untuk lebih jelasnya di sini, untuk heat recovery systemnya yaitu proses menggunakan udara yang berkontak secara langsung. Kemudian chambernya di sini itu biasanya lebih luas, itu lebih lebar, dan produknya sendiri hanya semi kokas. Kenapa semi kokas saja? Dikarenakan di sini COG dan tarnya ikut terbakar bersama semi kokas, maka dari itu hanya dihasilkan semi kokasnya saja. Kemudian panas yang dihasilkan dari proses pemanasan di heat recovery system sendiri dapat dialokasikan, dapat ditransfer menjadi pemanas dalam boiler untuk pembangkit listrik. Kemudian untuk proses byproduct-nya sendiri, di sini tidak berkontak langsung dengan udara, melainkan menggunakan konsep konduktivitas yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Di sini chambernya atau ruang pembakarnya sendiri bentuknya lebih ramping
dan lebih tinggi dibandingkan dengan heat recovery system. Untuk produknya sendiri yang dihasilkan ada semi-kokas, tar, dan COG seperti itu. Berikutnya adalah dasar perancangan. Untuk kapasitas pabrik yaitu pada produksi terdiri dari sekian ton per tahun, sedangkan impor terdiri dari 3.900.000 ton per tahun. Untuk kapasitas produksinya terdiri dari 3.800.000 ton per tahun. Untuk ekspornya terdiri dari 4.200.000 ton per tahun dan konsumsinya memiliki nilai sebesar 7.500.000 ton per tahun. Untuk bahan baku yang digunakan terdiri dari 100% batu bara. Sedangkan jumlah batu bara yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan juga Sumatera Selatan terdiri dari 1,9 miliar ton. Produk yang akan dihasilkan yaitu semi-kokas, tar, dan juga coke oven gas. Lokasi pabrik yang kita gunakan yaitu Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk bahan bakunya kita mengambil dari PT Petrosi. Berikut adalah neraca massa dan juga neraca energi. Berikut merupakan proses flow diagramnya. Saya akan menjelaskan secara singkat untuk proses flow diagram dari proses pembuatan semi-kokasnya itu. Di sini pertama batu bara akan dialirkan dari cold feed menuju di crusher. Di sini menggunakan Gritory crusher, kemudian akan dialirkan menuju rotary dryer untuk dilakukan pengeringan. Kemudian debu akan ditangkap dengan cyclone, yang mana debu tadi akan langsung diumpankan ke dalam mixer. Nah, sedangkan untuk batu bara yang sudah kering tadi akan di crusher ulang untuk dikecilkan ukurannya hingga sekitar 3-5 mili. Kemudian akan diumpankan juga ke dalam mixer. Di sini mixer yang digunakan yaitu double round mixer atau biasa disebut dengan batch Muller mixer. Kemudian dari mixer ini akan ditambahkan tar yang berjumlah 10% dari total batu bara yang dimasukkan seperti itu. Kemudian setelah menjadi adonan berbentuk granul akan dicetak menjadi briket di dalam double roll briquetting. Kemudian briket yang setelah tercetak tadi akan dialirkan melalui bucket elevator menuju cook oven battery, di mana di cook oven battery ini terjadi proses pemasakan atau proses karbonisasi yang dilakukan sekitar 18 hingga 24 jam. Dari proses tersebut dihasilkan menjadi dua produk. Yang pertama ada semi-kokas di bagian downstream. Untuk yang upstreamnya di sini adalah COG dan juga tar. Untuk downstreamnya sendiri, semi-kokas yang telah terbakar tadi atau terkarbonisasi akan didinginkan melalui alat yang disebut wet quenching. Di sini terjadi penyemprotan air untuk menghilangkan kadar airnya, untuk menghilangkan api yang akan membakar dari semi-kokas tersebut. Kemudian akan dialirkan ke dalam screening untuk dipisahkan antara upper size dan juga down size-nya. Untuk yang COG-nya sendiri dan tar akan naik ke atas, lalu akan dipisahkan menggunakan alat yang dinamakan tar scrubber, di mana tar scrubber ini akan disemprotkan air dan dipisahkan antara COG akan ke atas dan tarnya dan air akan menuju ke bawah downstream sendiri. Di sini tar akan dipisahkan di alat decanter dan tar murni akan ditampung dalam tangki tar untuk airnya akan dialirkan ke water treatment plant. Sedangkan COG yang dihasilkan akan jadi stream bahan bakar di COG dan juga di rotary dryer seperti itu. Berikut adalah neraca massa dari belt conveyor, di mana inlet dan outletnya yaitu diperoleh total nilai sebesar 31.000 dan didapatkan nilai balance. Saya ulang, Salah 300 deh, itu salah, Pak. 300. Iya, 300. Oke. Gas. Berikut adalah neraca massa dari belt conveyor, didapatkan inlet dan outletnya sekitar 314.000 dan nilainya balance. Berikut adalah rotary crusher, di mana inlet dan outletnya juga balance. Berikut adalah bed conveyor, didapatkan nilai inlet dan outletnya pun balance. Berikut adalah rotary dryer, di mana total inlet dan outletnya balance. Berikut adalah cyclone, didapatkan inlet dan outletnya balance. Berikut adalah black jaw crusher,
di mana total inlet dan outletnya balance. Berikut adalah screw conveyor, di mana inlet dan outletnya balance. Berikut adalah heater tank, di mana inlet dan outletnya balance. Berikut adalah double roll mixer, di mana inlet dan outletnya balance. Berikut adalah screw conveyor, di mana inlet dan outletnya balance. Berikut adalah double roll brick wetting, di mana inlet dan outletnya balance. Berikut adalah bucket elevator, di mana inlet dan outletnya balance. Berikut adalah cook oven baterai. Di sini terjadi reaksi dan di mana inlet dan juga outletnya pun balance. Di sini yaitu ada spray quenching, di mana inlet dan outletnya balance. Selanjutnya adalah bed conveyor, di mana inlet dan outletnya balance. Selanjutnya yaitu alat screening, di mana inlet dan outletnya balance. Berikut adalah tar scrubber, di mana inlet dan outletnya balance. Berikut adalah alat decanter, di mana inlet dan outletnya balance. Berikut adalah alat boiler, di mana inlet dan outletnya balance. Untuk masing-masing alat, kegunaannya dijelaskan pada spesifikasi alat. Berikut adalah neraca energi dari rotary dryer, di mana inlet dan outletnya pun balance. Berikut adalah cook oven baterai, di mana nilai inlet dan outletnya balance. Berikut adalah neraca energi dari spray quencher, di mana inlet dan outletnya balance. Berikut adalah heater tank, di mana nilai inlet dan outletnya balance. Berikut adalah tar scrubber, di mana inlet dan outletnya pun balance. Untuk spesifik alatnya sendiri, di sini yang pertama ada spesifik alat dari reaktor. Untuk spesifik yang pertama yaitu spesifikasi reaktor. Di sini reaktor yang digunakan yaitu bertipe tube charging coke oven dengan kapasitas 115.000 ton per jamnya yang berfungsi sebagai proses karbonisasi dari batu bara untuk menghasilkan semikokas dan juga COG dan tar. Yang kedua yaitu spesifikasi unit pemisah. Di sini salah satunya yaitu rotary dryer, di mana rotary dryer ini berfungsi untuk mengeringkan batu bara hingga kadarannya sekitar 8%. Di sini jenis yang digunakan yaitu direct heat rotary dryer dengan kapasitas sekitar 314.000 kg per jamnya. Kemudian ada alat scrubber, di mana di sini fungsinya untuk memisahkan tar yang berbentuk gas dari COG dengan bentuk atau tipenya yaitu vertical scrubber single stage dengan kapasitas sekitar 116.000 kg per jamnya. Untuk unit dari pencampuran sendiri, spesifikasinya yaitu di sini ada double roll mixer yang berfungsi sebagai mencampur batu bara dengan tar untuk membentuk granul dengan kapasitas sekitar 2.572 feet cubic. Di sini jenisnya yaitu Muller Pen Mixer. Untuk spesifikasi unit penukar panasnya, di sini ada spray quencher, di mana tipenya yaitu spray quenching dengan kapasitas sekitar 121.000 kg per jamnya. Di sini fungsinya itu untuk memadamkan api yang berasal dari hasil pembakaran semikokas dari cook oven battery seperti itu. Untuk spesifikasi dari pengalian bahan, di sini ada pompa. Berdasarkan alat-alatnya sama, jadi di sini fungsinya yaitu tergantung dari kode pompanya, ada yang dari tar menuju double roll mixer dan lain-lain seperti itu. Kemudian ada belt conveyor, di sini fungsinya itu untuk mengalirkan bahan baku batu bara menuju gravity crusher, ini untuk C111 maksudnya. Kemudian ada screw conveyor, di sini fungsinya untuk mengangkut slurry atau granular batu bara dan tar dari jaw crusher menuju mixer. Untuk gudangnya sendiri, di sini ada 2 gudang yang digunakan, yaitu gudang bahan atau gudang batu bara. Kemudian ada gudang produk atau gudang semikokas, menurut spesifikasi yang tertera seperti itu. Kemudian untuk spesifikasi pipanya sendiri, di sini ada beberapa kode alatnya tergantung dari jenis aliran yang digunakan, dan di sini ada beberapa spesifikasi yang tertera pada tabel berikut.
Untuk spesifikasi utilitasnya sendiri, di sini yang pertama ada kebutuhan total air. Dari kebutuhan total yang tadi dihitung, dari boiler, air karyawan, laboratorium, dan pemadam, diperoleh bahwasanya totalnya yaitu 1.472 meter kubik per harinya. Nah, berikut merupakan sistem distribusi air untuk pabrik semikokas yang akan dibuat. Kemudian untuk sistem distribusi airnya sendiri, yang pertama ada spesifikasi tangki air sanitasinya, di mana yang berfungsi untuk menampung air bersih dan tempat penambahan desinfektan dengan kapasitas yang tertera pada tabel. Kemudian untuk kebutuhan steamnya sendiri, di sini ada spesifikasi boiler yang berfungsi untuk menghasilkan uap untuk keperluan pada alat-alat proses. Untuk tipenya yaitu fire tube boiler dengan spesifikasi alat seperti yang tertera pada tabel. Untuk kebutuhan udaranya sendiri, di sini ada alat yang digunakan yaitu kompresor, di mana fungsinya itu mensuplai udara untuk umpan pada rotary dryer. Dengan jenis yang digunakan yaitu kompresor axial flow single stage dengan spesifikasi yang tertera pada tabel berikut. Kemudian ada penyediaan dan distribusi listrik. Yang pertama ada kebutuhan listrik untuk penerangan dengan kebutuhan sesuai dengan tabel yang berikut. Untuk totalnya yaitu sekitar 11.960 watt. Kemudian ada kebutuhan listrik untuk proses. Kebutuhannya seperti data yang ada pada tabel dengan total sekitar 1.736 HP atau horsepower. Kemudian ada spesifikasi pengolahan limbah. Di sini ada limbah cair, padat, dan gas. Untuk limbah cairnya sendiri yaitu ada sisa air dari blow down coke oven battery yang mengandung sedikit amonia. Di sini baku mutu amonianya sekitar 25 ppm. Kemudian dapat dilakukan proses pemurnian yaitu proses nitrifikasi amonia dengan bakteri Nitrosomonas. Untuk limbah padatnya sendiri ada sisa batu bara yang dihasilkan dari crushing atau pengayakan proses. Untuk emisi gasnya sendiri, gas yang dihasilkan ada dua, yaitu amonia dan juga H2S. Jadi di sini untuk kadar batas baku mutu amonianya sekitar kurang dari 50 ppm, sedangkan untuk gas dari H2S-nya yaitu sekitar 1 ppm. Sedangkan untuk limbah domestiknya sendiri, berasal dari perkantoran atau kegiatan-kegiatan perkantoran lain biasanya berupa air atau air limbah. Pada tabel berikut merupakan baku mutu satuan dan juga kadar maksimum dari beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam limbah domestik. Kemudian ada spesifikasi instrumentasi. Di sini instrumentasi yang pertama yaitu pada alat rotary dryer. Di sini menggunakan temperatur controller, temperatur transmitter, dan thermal indicator sesuai dengan fungsinya yang tertera pada tabel berikut. Kemudian alat yang kedua yaitu alat double mixer. Untuk PID yang digunakan yaitu ada ratio controller, level transmitter, dan juga level indicator yang berfungsi sesuai dengan tabel yang tertera pada gambar berikut. Kemudian untuk alat dekanter sendiri, PID yang digunakan yaitu ada level controller, level transmitter, dan juga level indikator, yang mana fungsinya juga tertera pada tabel berikut. Kemudian ada PID dari stirred heater tank. Untuk PID yang digunakan yaitu ada level indikator, level transmitter, dan juga ratio controller. Untuk fungsinya juga tertera pada tabel berikut. Kemudian yang terakhir yaitu alat PID dari coke oven battery. Di sini menggunakan dua, yaitu yang pertama ada temperatur indikator, temperatur transmitter, dan juga tabel controller. Kemudian ada juga PID yang selanjutnya ada level indikator, level transmitter, dan juga level controller. Untuk fungsinya juga tertera pada tabel berikut. Berikut adalah tata letak pabrik. Berikut disajikan layout pabrik beserta tata letaknya dan juga upwind dan downwind-nya. Kemudian struktur organisasi. Struktur organisasi di sini ada pemegang saham, yang selanjutnya dewan komisaris, direktur utama, dan jajaran di bawahnya. Berikut adalah disajikan data analisis ekonomi. Berikut adalah disajikan kurva BEP, yaitu titik balik sekitar 68%, di mana berkisar 4 triliun. Analisa ekonomi, di mana TCI sekitar 195 triliun, di mana FCI sekitar 169 triliun, dan working capital investment sekitar 25 triliun, di mana total production cost-nya, yaitu total biaya produksi langsung sekitar 4 triliun, fixed cost sekitar 9 miliar, dan juga general expenses sekitar 1,4 triliun.
adalah ROI sebelum pajak yaitu 67% dan juga ROI setelah pajak yaitu 47% dan juga internal rate of return yaitu 59,13% dan juga payout time sebelum pajak yaitu 1,45% dan juga payout time setelah pajak yaitu 2,5%. Berikut adalah cumulative net present value. Disajikan data, tahun, dan juga keuntungan yang dihasilkan. Next. Sekian presentasi dan pemaparan dari kami, Pabrik Semi Kokas. Sekian dari kami, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.